Hai, balik lagi di cerita Dini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Malam ini aku akan membawakan cerita tentang urban legend, tentang rumah sakit di tahun 90-an. Oke, gak usah lama-lama. Mari kita dengarkan ceritanya. Pada akhir tahun 90-an, ada sebuah rumah sakit besar di Jawa Tengah. Banyak orang tidak tahu bahwa gedung itu sebenarnya memiliki 6 lantai. Tetapi anehnya, lantai 6 tidak pernah dibuka untuk umum, tidak digunakan dan tidak pernah ada staf yang mau naik ke sana. Hanya ada satu hal yang semua karyawan tahu. Jika malam hari terdengar suara kursi digeser dari lantai 6, maka abaikan. Jangan pernah naik ke atas, jangan pernah menoleh, jangan pernah penasaran. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan ulang oleh salah satu staf senior yang pernah bekerja di sana sejak tahun 1993. Tahun 1993, seorang cleaning service baru, sebut saja namanya Warto, baru diterima bekerja di rumah sakit itu. Pada hari pertama orientasi, ia diperlihatkan denah bangunan. Di denah itu jelas tertulis lantai 1-5 aktif, lantai 6 blank, tidak ada keterangan apapun. Warto bertanya, "Loh Pak, ini lantai 6 kok kosong, tidak dipakai ya?" Supervisor menggeleng. "Mas Warto, mulai besok kamu bersih-bersih di lantai 4 dan 5. Kalau kamu dengar suara dari atas, jangan kaget, di sini emang gitu." "Suara apa, Pak?" Supervisor hanya menepuk bahunya, tidak menjawab apa-apa. Itu pertama kalinya Warto merasa bahwa rumah sakit ini menyembunyikan sesuatu. Pada tahun 1991, sebelum Warto bekerja di sana, di lantai 6 sebenarnya masih digunakan. Lantai itu adalah ruang perawat pasien psikiatri. Menurut cerita staf lama, suatu malam terjadi kerusuhan besar di lantai 6. Salah satu pasien mengalami halusinasi parah, menyerang perawat, lalu memicu kekacauan di seluruh ruangan. Sampai sekarang, rumah sakit itu tidak pernah merilis laporan resmi. Tapi banyak staf lama tahu bahwa ada lebih dari satu orang meninggal malam itu. Sejak kejadian itu, lantai 6 ditutup permanen. Lift dikunci agar tidak bisa naik ke lantai 6. Lampu-lampunya dibiarkan mati. Ruangan-ruangannya tidak pernah dibersihkan lagi. Yang aneh adalah, setelah lantai ditutup, suara-suara di sana justru semakin sering terdengar. 3 bulan setelah bekerja, Warto mendapat jadwal shift malam pertamanya. Sekitar pukul 01.40, saat ia sedang mengepel lantai 4, tiba-tiba terdengar suara dari atasnya. Krek, krek, krek. Seperti kursi kayu diseret pelan. Lalu duk. Seperti kursi itu dijatuhkan ke lantai. Warto spontan melihat ke plafon. "Loh, itu kan dari lantai 6, gumamnya. Ia mendekati lift dan lampu indikator lift yang harusnya mati tiba-tiba berkedip merah pada angka 6. Padahal tombol ke lantai 6 sudah dicabut dari dulu. Warto merinding. Ia mundur perlahan dan tiba-tiba ting, lift berbunyi. Pintu lift membuka perlahan. Kosong, gelap, dingin. Beberapa minggu kemudian, Warto mulai memperhatikan bahwa setiap jam 02.15, lorong lantai 4 tercium bau yang sangat khas dari arah tangga darurat. Bau parfum bunga melati. Masalahnya, lantai 6 asal bau itu harusnya kosong total. Tidak ada orang, tidak ada staf, tidak ada pasien. Satu malam, Warto mengikuti bau itu sampai ke tangga, dan ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lupakan. Di ujung tangga menuju lantai 6, ada bayangan perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya sebahu, badannya agak membungkuk, dan ia seperti memegang sesuatu di tangan kirinya. Warto berusaha memanggil pelan, "Bu, ibu nyasar ya? Perawat?" Perempuan itu perlahan menoleh, tetapi tidak menunjukkan wajahnya.
hanya gerakkan kepala dari samping. Dan bau melati itu langsung berubah menjadi bau obat aneh bercampur bau darah lama. Pada tahun 1995, salah satu perawat senior bernama Sri menemukan buku catatan lama saat membersihkan ruang arsip. Itu adalah buku catatan harian salah satu perawat psikiatri yang tewas tahun 1991. Isi catatannya itu sangat mengganggu. Pasien nomor 16 terus memandangi sudut ruangan. Katanya, dia melihat wanita berseragam putih tapi wajahnya rusak. Yang lain bilang, mereka mendengar suara kursi diseret di lorong. Mereka semua melihat hal yang sama. Kami semua tidak melihat apapun. Hal yang paling menyeramkan adalah halaman terakhir. Tertulis tanggal persis sehari sebelum tragedi pecah. Aku merasa ada yang mengikuti kami setiap malam. Kalau besok aku tidak masuk kerja, berarti firasatku benar. Setelah itu halaman buku kosong. Lalu kejadian kerusuhan besar terjadi keesokan harinya. Perawat itu ditemukan meninggal dengan posisi terduduk dan kursi di sampingnya dalam posisi terbalik. Pada tahun 1999, renovasi besar rumah sakit diumumkan. Lantai 6 rencananya mau dibuka kembali. Tapi sebelum pengerjaan dimulai, 2 teknisi naik untuk melakukan pengecekan struktur bangunan. Keduanya kembali turun dengan wajah pucat. Mereka mengatakan lampu-lampu lantai 6 berkali-kali menyala sendiri, padahal listriknya sudah putus. Kursi-kursi di sana berubah posisi saat mereka berpaling, dan ada bayangan seseorang berjalan masuk ke salah satu ruang bekas perawatan psikiatri. Setelah itu, proyek renovasi lantai 6 dibatalkan total. Sampai hari ini, lantai itu tetap dikunci dan lift masih menunjukkan angka 6, berkedip setiap jam 2-3 pagi. Cerita ini berasal dari kumpulan kesaksian staf-staf rumah sakit yang pernah bekerja sejak tahun 90-an. Sampai sekarang, semua orang yang bekerja di sana sepakat satu hal. Semua rumah sakit punya lantai yang tidak ingin kamu telusuri. Dan di rumah sakit ini, lantai itu adalah lantai 6. Oke, sekian dulu cerita untuk malam ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian agar bisa mendengar juga kisah yang aku bawakan. Terima kasih.